Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'dah. Nggih, Bapak Ibu peserta, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. 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 Rabbil Alhamdulillah, nggih. alamin. Setelah tadi malam mengikuti pembelajaran yang eh, apa ya, cukup menyita waktu. Nggih, alhamdulillah pagi ini bisa kembali berjumpa via Zoom untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya dengan Ibu Nikmatul Afiyah yang kemarin terjadwal mulai pukul setengah 8. Oke, baik, sambil menunggu Ibu Nikmah dan beberapa teman yang belum masuk, kita mulai saja. Yang pertama untuk laporan pembelajaran, kedua nanti menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kemenang. Kemudian yang ketiga nanti berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Kelompok Angkatan 4, Mas Saiful Anwar, sudah hadir. Sudah hadir. Oke, tadi malam tuh mau saya tag namanya kok nggak keluar ya? Sudah dinamain sesuai nama belum Mas di WA? Sudah dinamai itu. Oh ya, mungkin. Selain Oke, baik. Oke, SYA. ya, eh, kemudian nanti kita eh, kemudian akan lanjut dengan pembelajaran. Oke, baik. Untuk laporan pembelajaran nanti akan dipimpin oleh Ketua kelas, oleh Mas Jimli. Selanjutnya, karena Bu Nikmah belum hadir, nanti maka laporannya kepada panitia terlebih dahulu. Oke, kami silakan Mas Jimli. Baik, terima kasih Bu Herma atas waktunya. Duduk siap gerak. Lapor peserta angkatan 36 sejumlah 36 peserta siap mengikuti materi dari Ibu Nikmatul Afiyah. Lanjutkan dan istirahatkan. Lanjutkan. Duduk istirahat gerak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita perdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjut dengan Mars Kemenang.
Indonesia. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Baik, untuk selanjutnya berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Kelompok Ketua Kelompok 4, Mas Saiful Anwar, kami silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar kita diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan dimudahkan semuanya. Untuk yang beragama Muslim, silakan membaca Fatihah, dan untuk yang beragama lain bisa menyesuaikan. Al-Fatihah. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Semoga dengan doa bersama tadi, pembelajaran kita pada hari ini dan hari-hari selanjutnya, sampai dengan pelatihan selesai, diberi kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, baik, Bapak Ibu, Ibu Nikmah, sepertinya sudah hadir. Oke, Assalamualaikum, Bu Nikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak. Ya, Bu Nikmah, ini peserta sejumlah 39, masih kurang satu. Coba nanti saya cek siapa yang belum masuk. Sudah siap mengikuti pembelajaran dari Bu Nikmah. Selanjutnya kepada Bu Nikmah kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Irma yang telah mengantarkan di kelas pagi hari ini. Adik-adik semuanya, izin kita mulai pembelajaran kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adikku semuanya. Semangat pagi. Pagi Luar biasa. Seperti biasa. Ini masih luar biasa semuanya atau biasa di luar? Luar biasa. Luar biasa, Bu.
Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Adik-adik yang saya sayangi, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pagi hari ini agak agak lebih awal ya dari yang seharusnya jam 8. Mudah-mudahan semakin menambah semangat adik-adik ya. Kira-kira sudah fit atau belum hari ini? Alhamdulillah sudah Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Ini Alhamdulillah. Mas Bobi paling Sudah, semangat Bu. ini. Udah nggak ngantuk. Sudah nggak ngantuk ya. Baik, Mbak Yunita, Mbak Yunita apa Mbak Yuliana kemarin ya, Mbak Yunita ya. Mbak dipimpin ini peragangan sebentar di pagi hari ini sebelum kita mulai. Silakan. Oh, nggih. Mohon izin Bu Nikmatul Afia dan teman-teman semua. Mari kita pagi ini peregangan lagi ya teman-teman. Masih ingat tadi malam kita peregangannya gimana? Ya, oke. Yang pertama tangannya ke depan. Mari kita hitung bersama sampai 8. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibawa ke samping, digetarkan tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kepalanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diputar-putar. 2, 3, 4, 5. Kebalikannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, seperti kemarin teman-teman, untuk menggairahkan semangat kita, nanti kalau saya bilang CPNS Kemenak Angkatan 36, nanti bilang semangat. Oke teman-teman, siap? Semangat. Siap. Belum Pak, belum. Ya. Ya, oke. CPNS, Latsar CPNS Kemenak Angkatan 36, semangat! Semangat. Ya, oke. Sampun Bu Nikmah, saya kembalikan kepada Bu Nikmatul Afiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Mbak Yunita ya yang sudah membuat kita lebih segar di pagi hari ini. Adik-adik semuanya seperti biasa berikan senyum yang tulus, senyum yang ikhlas, senyum yang paling manis di kelas kita itu sebagai modal awal adik-adik ya dalam memberikan servis ya kepada user kita. Monggo silakan sapa teman-temanmu dengan tersenyum. Ya, nggak bayar, gratis ya senyum. Jadi ojo larang-larang senyumnya ya. Bagaimana perasaan adik-adik? Sudah lebih nyaman? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Bukan tenang nih. Ya, yang dongkol-dongkol sudah hilang. Sudah nggak Ini dongkol semua. Bu. Oke, ini semuanya sudah berada di kantor. Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah Bu. Sudah, Bu. Yang paling jauh jaraknya berapa lama ke kantor? 1 jam Bu. Mbak 1 Anggita, jam, Bu. Mbak Anggita 1 jam itu apa namanya dengan memakai apa? Misalkan Kendaraan dengan motor memakai Bu. naik motor itu kecepatan berapa? Kan beda ya adik-adik ya. 80. Wih, 80. ya. Soalnya kalau nggak gitu nanti takut telat Bu. Cok ngebut-ngebut Mbak, hati-hati Mbak. Berarti jarakmu itu kalau 1 jam aja dengan kecepatan 80 jarakmu jauh ya Mbak? Oh Bu. Berapa puluh kilo itu? Eh, 40-an Iya, kayaknya. 40-an ada ya. Heeh. Ya udah hati-hati aja ya Mbak ya, cok ngebut-ngebut. Bu. Yang ada yang lebih jauh dari Mbak Anggita?
Tidak ya, yang lainnya dekat ya. Baik. Baik adik-adik, Alhamdulillah kita sudah sampai di tahapan akhir agenda 2 nilai-nilai dasar PNS. Insya Allah hari ini agenda kita akan membahas, oh ya sebentar, oh betul, kelompok 3 dan kelompok 4. Oh iya, ini masih lengkap ya adik-adik ya. Ini akan kita bagi menjadi 2 kelas ya. Yang stay di room pagi hari ini kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti kita akan bergabung di jam berapa Mbak? 9 ya? Ini sekarang 8.30 sampai kemarin saya bikin jadwalnya sambil lali ya. Sampai 9.30 kalau nggak salah, Bu. Masa Mbak? Sebentar, sebentar, saya cek Enggak ya. kayaknya. 9.30 berarti Bentar, 1 jam. Kayaknya 1,5 jam deh. bentar. Oh iya, sampai sampai 9. 7.30 sampai 9. Ini tadi belum saya minta untuk keluar deh yang sesi 2, 3, dan 4. Oke. Iya. Oh, Oke. iya. Kita 7.30 sih ya. Aku Iya. malah 8.30. Oke. Kok cepet temen. Iya. Oke, Oke. berarti teman-teman yang sesi 2, yang kelompok 3 dan 4, boleh live Zoom dulu. Bu Nima ini ngerasa mau di breakout atau di main room aja? Adik-adik, nggak apa-apa kalau mau aktivitas yang lain nggak masalah. Oh, oke. Mau di Ini main room aja ini Bu kita di Nima? main room aja. Heeh. Oh, oke. Oke, nanti teman-teman yang kelompok 3 dan 4 masuk kembali pukul 9 nggih, di Zoom ini. Oke, untuk 3 dan 4 kami silakan untuk bisa mengerjakan aktivitas lain dulu atau mengerjakan tugas-tugas yang masih belum selesai. Nggih, kami silakan. Yang kelompok 3 dan 4 bisa live dulu. Izin Oke, live mohon Bu. izin live, Bu. Terima Izin live, kasih. Bu. Terima kasih. Baik, adik-adik, kita lanjutkan untuk yang kelompok 1 dan 2. Jadi agenda kita di pagi hari ini kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nanti tolong diperhatikan penjelasan saya ketika adik-adik sudah mulai menampilkan ya apa namanya matriks ya, bagian dari matriks rancangan aktualisasi ya, supaya ketika adik-adik nanti masuk di agenda 4 itu sudah sedikit ya untuk revisi ya, apalagi kalau nanti yang coachingnya dengan saya perhatikan apakah sudah sesuai atau belum ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita, seperti biasa, saya ingin 1-2 orang mewakili untuk learning journal terlebih dahulu. Kalau yang kemarin kita sampaikan learning journal di hari pertama ya, individu hari pertama, yaitu adik-adik dari MOOC sampai dengan yang pembelajaran yang awal ya untuk pemberian penugasan. Nah, sekarang yang learning journal yang kedua ya. Saya undi seperti biasa. Ini nomor absen 1 sampai 20 ya. Oke, nomor 2. Loh, nomor 3. Nomor 3 kemarin sudah dapat giliran atau belum? Nomor absen Kalau nggak salah 3. kemarin 4 sama 1, Bu, yang learning journal. Mbak Afina, learning journal sudah atau belum? Mbak. Saya nomor 1 kemarin sudah, sama Mbak Ajeng nomor 4 kalau nggak salah kemarin sudah, Bu. Kalau 3 belum. Oke. Silakan nomor absen 3. Gilirannya siapa? Saya Ibu, Maksen 3. Oke, Mas Muzajet. Sebenarnya kalau bukakan dulu. Zai.
Ini yang tugas metrik itu Ibu ya. Learning journal yang individu yang kedua. Learning journal yang berupa record MP3 itu kan ada dua. Pertama sama kedua. Ini yang kedua. Adik-adik kalau penugasan itu di manage yang bagus ya. Ditaruh di folder-folder. Folder besar itu penugasan-penugasan. Nanti di breakdown folder lagi isinya agenda 1, agenda 2, agenda 3. Jadi temu kembalinya gampang gitu. Oke, sudah kelihatan Mas, tinggal suaranya belum kedengaran. Bisa di stop dulu. Share sound jangan lupa. Coba stop share dulu. Stop share, nanti share ulang. Tapi jangan lupa centang di bagian share sound-nya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah kedengaran agak kencengin tapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ahmad Muzajat, angkatan 36 kelompok 1 peserta Latsar CPNS Kemenak Kanwil Jawa Tengah. Di sini saya akan menceritakan pengalaman tentang belajar MOOC dan sinkronus. Dalam MOOC ini terdapat 4 agenda yang tersedia yang harus dipelajari. Pertama, agenda 1 tentang sikap bela negara. Dalam agenda ini terbagi menjadi 3, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Kedua, agenda 2 tentang nilai-nilai dasar PNS. Dalam agenda ini terdapat menjadi 7, yaitu adaptif, akuntabel, berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif, kompeten, dan Bentar, loyal. adik-adik yang lain bisa dengar jelas apa tidak? Kurang jelas, Bu. Kecil Bu suaranya. Dengar Bu, tapi kecil suaranya. Jelas, Bu. Ya, saya juga dengar sih, tapi tak deketin telingaku ya. Mas Muzajat, bisa di ini, volumenya bisa ditambah. Dan agenda 3 tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Dalam agenda ini terbagi menjadi 2, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Mas Yang keempat, bisa minta diulang ya, diulang. Kemudian volumenya itu sudah maksimum atau gimana? Volume volume di laptop sama volume di ini. Volume media playernya Mas. Tuh yang kanan bawah itu kan ya volume tuh. Oke, coba lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi Nah, ini baru wabarakatuh. kedengaran. Halo teman-teman, saya Ahmad Muzajat, angkatan 36 kelompok 1 peserta Latsar CPNS Kemenak Kanwil Jawa Tengah. Di sini saya akan menceritakan pengalaman tentang belajar MOOC dan sinkronus. Dalam MOOC ini terdapat 4 agenda yang tersedia yang harus dipelajari. Pertama, agenda 1 tentang sikap bela negara. Dalam agenda ini terbagi menjadi 3, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Kedua, agenda 2 tentang nilai-nilai dasar PNS. Dalam agenda ini terdapat menjadi 7, yaitu adaptif, akuntabel, berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif, kompeten, dan loyal. Yang ketiga, agenda 3 tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Dalam agenda ini terbagi menjadi 2, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Yang keempat, agenda 4 tentang habituasi. Sedangkan pengalaman tentang sinkronus, yaitu sinkronus sendiri, itu adalah merupakan pembelajaran di mana peserta didik dapat mengakses pembelajaran pada waktu yang sama dengan teman dan guru atau pembimbingnya. Materi dan subjek belajar disampaikan oleh guru secara terstruktur kepada peserta didik sama seperti pada kelas-kelas tradisional, namun dilaksanakan secara tempat yang terpisah. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini dalam synchronous learning ini, yaitu keunggulan yang pertama adalah keterlibatan pembelajaran itu sangat tinggi antara peserta dan para guru. Yang kedua, respon langsung, peserta bisa merespon langsung apa yang disampaikan oleh gurunya meskipun dengan tempat yang berbeda. Kemudian proses belajarnya bisa dinamis waktunya ya. Kemudian komunikasi langsung antara peserta didik dan gurunya. Adapun kekurangannya, jadwal belajar menjadi kaku, membutuhkan jaringan internet yang kuat, membutuhkan webcam dan mic, serta butuh waktu lama agar partisipan bisa berkumpul. Kemudian selain itu, kalau kita sering lama di hadapan laptop atau HP ponsel, maka terkadang mata itu akan cepat suntuk, jenuh, dan capek. Sehingga dengan pembelajaran ini meskipun ada keunggulannya, juga terdapat sisi-sisi kekurangannya. Tapi dengan cara ini untuk memudahkan kita belajar dengan jarak jauh yang efektif dan bisa bermanfaat. Sekian dari pengalaman yang bisa saya ceritakan dari pembelajaran MOOC dan learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Muzajat ya untuk learning jurnalnya. Satu lagi adik-adik. Semoga di kelas yang kelompok 2 ya. Biar ada perwakilan. Loh, bener kan? Sama-sama belakangnya angkanya 3. Siapa yang beruntung pagi hari ini? Saya Ibu. Oke, silakan Mbak. Mbak Dewi Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Apakah Wahyu bisa Sujamili, didengar peserta teman-teman? Latsar periode 6 angkatan 36 Sudah terdengar. 2.
Pada Sudah. kesempatan ini saya ingin memaparkan learning journal untuk hari ini. Hari ini terjadwal materi asinkronus atau materi dengan sistem tanpa tatap muka dengan pemateri, yang mana ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya tentang nilai-nilai dasar PNS yang telah disampaikan oleh Ibu Nikmatul Afiyah. Beliau pada hari Jumat sudah menjelaskan beberapa tugas yang harus kita kumpulkan untuk memenuhi materi nilai dasar-dasar PNS. Pada hari ini untuk materi yang kita bahas ada masuk kepada tugas yang kedua, yaitu mengenai benchmarking lokus untuk instansi atau organisasi yang telah menanamkan atau mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS. Adapun tim dalam kelompok 2 dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim 2A dan juga 2B. Jadi kami berdiskusi, satu tim 5 orang. Untuk tim saya sendiri, saya masuk ke tim 2A yang berisi 5 orang, 2 cewek dan 3 cowok, yang mana kami memilih perusahaan Telkomsel untuk kami jadikan sebagai perusahaan yang akan dibahas mengenai implementasi nilai-nilai dasar PNS-nya, bagaimana nilai-nilai dasar PNS itu diterapkan di PT Telkomsel itu sendiri. Diskusi yang kita lakukan secara daring melalui WhatsApp. Jadi dari kami dibagi ke beberapa tugas yang kemudian nanti dikumpulkan menjadi satu untuk kemudian kita review bersama, dan juga akan yang akhirnya nanti akan mendapatkan hasil akhir untuk kita kumpulkan menjadi sebuah tugas sebagai kewajiban memenuhi penyelesaian tugas kedua untuk materi nilai-nilai dasar PNS. Diskusi berlangsung sangat menyenangkan karena kami saling aktif satu sama lain, saling melemparkan pendapat satu sama lain, dan kami tidak ada yang bekerja secara individu ataupun bekerja dengan tidak maksimal. Kami terbagi dengan merata dan juga bisa menyelesaikan tugas tersebut secara bersama. Terima kasih. Menurut saya dengan adanya pembelajaran asinkronus ini bisa meningkatkan kolaborasi dari CPNS itu sendiri, mengingat kita terbentuk dalam satu tim yang sebelumnya belum kenal satu sama lain. Semoga dengan seperti ini kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS untuk kita terapkan di kehidupan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Baik adik-adik, pasti masing-masing memiliki pengalaman belajar ya. Tentu ada hal ya dari sisi yang menarik ya dari pembelajaran yang sudah adik-adik lalui ya, baik itu mulai dari self learning, kemudian adik-adik mengikuti pembelajaran secara e-learning, dan juga penugasan-penugasan yang diberikan secara asinkronus ya pada saat asinkronus. Nah, untuk tugas kelompok tentu memerlukan usaha tersendiri ya bagi adik-adik semuanya, karena ditemukan di dunia maya adik-adik ya. Jadi komunikasi tidak bisa dilakukan secara tatap muka langsung ya, klasikal, tetapi adik-adik bisa memanfaatkan berbagai media sosial ya untuk memaksimalkan diskusi secara kelompok. Nah, biasanya yang sering digunakan selama ini biasanya melalui grup WhatsApp ya, boleh melalui telepon atau apa. Yang jelas tentunya ya adik-adik ya, pembelajaran seperti ini sedikit banyak itu ada ya kekurangan dan kelebihannya ya. Namun apapun itu, kita sekarang pada kebijakan yang harus kita lalui ya. Walaupun pembelajaran yang kita lakukan secara daring, tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi esensi dari pelaksanaan Latsar CPNS ini, terutama di tahun 2025 ini ya. Karena adik-adik sudah kita memakai metodenya blended learning ya kan. Setelah itu juga harus menyesuaikan dengan surat edaran dari Lembaga Administrasi Negara untuk pelaksanaannya di tahun efisiensi ini. Harusnya adik-adik 6 hari ketemu dengan teman-temannya ya, bisa kopi darat, say hello langsung nanti di Balai Diklat Keagamaan Semarang, ya kan, menyapa teman-temannya, ya bisa bertaruh di sana,
tapi ternyata dipotong ya, hanya 3 hari. Nah, maka susun strategi ya. Di 3 hari itu maksimalkan ya. Yang masih sendiri boleh silahkan nanti bisa, atau kalau misalkan malu-malu melalui temennya, itu namanya siapa sih gitu, boleh ya. Kalau tidak di angkatan Ya, yang Bu. ini, nanti satu periode kan, kita 6 angkatan ya, satu periode. Jadi adik-adik monggo silahkan. Kan kita ikhtiar ya adik-adik ya. Ya siapa tahu Allah berkehendak gitu ya. Adik-adik ketemu jodohnya ini. Karena tidak sedikit juga ya yang ketemu pasangan hidupnya pada saat mengikuti latsar ya. Ini pada semangat nih. Mas Agus dari tadi guyang-guyu terus kok. Baik, adik-adik semuanya sampai di agenda 2. Nah, besok adik-adik sudah masuk di agenda 3. Agenda 3 itu tidak lama, kayaknya hanya 2 hari. Setelah itu adik-adik sudah mulai coaching agenda 1, 2, 3. Jadi pengayaan untuk agenda 1, 2, 3 sebelum adik-adik nanti akan coaching merancang aktualisasi. Coaching merancang aktualisasi itu sudah tidak boleh lagi ya, yang namanya adik-adik itu akan berubah isunya ya. Di situ isu harus core isu ya, maksud saya harus sudah fix ya. Karena apa? Dari starting point ketika kita coaching pertama untuk merancang aktualisasi, disitulah adik-adik sudah mulai mendeskripsikan ya kan, kemudian identifikasi, deskripsi, analisis sampai menentukan kegiatan-kegiatan kreatif. Jika masih berubah isunya kan, adik-adik harus berpikir ulang kembali ya apa kegiatannya dan waktunya nggak nutut ya. Karena kita step by step akan memberikan penugasan kepada adik-adik semuanya saat coaching nanti ya, tentu dengan coachnya masing-masing ya, per kelompok akan didampingi oleh 1 orang coach. Nah, itu waktu itu benar-benar harus adik-adik harus ketat disiplin ya dalam mengerjakan tugas. Karena kalau tidak, takutnya di akhir waktu harus selesai rancangan aktualisasinya, adik-adik masih belum sampai ke sana ya. Seperti itu. Jadi silakan manage waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu kita tidak banyak, paling tidak nanti adik-adik sampai tahap seminar rancangan aktualisasi ya, semuanya sudah aman ya. Sudah aman, baru setelah itu kita melakukan implementasinya di masa habituasi kurang lebih 1 bulan itu. Baik, ini setelah ini saya akan menjelaskan step by step dari tayangan yang akan adik-adik paparkan. Karena ini adalah tugas individu ya, maka seperti biasa saya coba supaya tidak ada pilih kasih ya adik-adik ya. Kita undi kembali untuk adik-adik silakan mempersiapkan ya apa namanya, penugasan yang membuat matriks ya, matriks kegiatan dihubungkan atau keterkaitannya dengan core values berakhlak ya. Nah, dari presentasi itu nanti apa namanya, tolong diperhatikan dengan baik step by step penjelasannya ya, karena matriks yang menjadi penugasan adik-adik di agenda 2 ini itu merupakan bagian dari adik-adik menyusun rancangan aktualisasi nanti. Oke, nomor absen 17. Silahkan bisa share screen matriknya. Iya, Bu. Cek apakah sudah benar, teman-teman? Oke, Sudah, sudah. Mas. Agak di zoom dikit, Mas.
Ya, cukup. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Effendi Aryansyah, jabatannya guru ahli pertama di MTS Negeri 1 Karanganyar. Guru apa kamu, Mas? Guru bahasa Jawa, Bu. Oke. Nih. Baik, untuk tugas agenda 2 hari ketiga, isu yang saya ambil adalah kurangnya minat belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Jawa di MTS Negeri 1 Karanganyar. Untuk kegiatannya yang pertama adalah membuat pelatihan IT bagi guru. Tahapannya, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan IT bagi guru, berkonsultasi dengan kurikulum atau pihak terkait, membuat jadwal pelatihan yang sudah di ACC, mengundang narasumber yang profesional, melaksanakan pelatihan dengan metode praktik langsung, menerapkan media pembelajaran berbasis TIK di kelas, dan terakhir mengevaluasi. Untuk keterkaitan nilai berakhlak, yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu memberikan dukungan dan layanan ke sesama rekan guru agar memahami teknologi demi mendukung pembelajaran. Yang kedua, akuntabel, yaitu melaksanakan pelatihan yang dilaporkan secara transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kompeten, guru memperdalam keterampilan etis sehingga lebih siap menghadapi pembelajaran digital berbasis digital. Yang keempat, adaptif. Guru menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dalam pembelajaran. Dan terakhir, kolaboratif, yaitu guru bekerja sama dalam berbagai ilmu dan praktik penggunaan teknologinya. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, menyusun materi atau sumber belajar bahasa Jawa seperti kuis atau game yang menarik. Langkah-langkahnya atau tahapannya, yang pertama, menentukan topik atau materi yang akan dibuat. Yang kedua, menyusun butir soal atau konten. Yang ketiga, memilih platform online dan mengatur jenis permainan yang akan digunakan. Yang keempat, menguji coba untuk memastikan kuis atau game berjalan dengan baik. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan kuis atau game tersebut di kelas. Dan terakhir, memberikan umpan balik kepada siswa. Untuk pemaknaan keterkaitan nilai berakhlaknya, yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu menyediakan sumber belajar yang menyenangkan dan mudah dipahami siswa. Yang kedua, kompeten. Guru menguasai materi bahasa Jawa dan teknologi untuk membuat media inovatif. Yang ketiga, harmonis, yaitu menghasilkan kuis atau game yang menarik agar pembelajaran menyenangkan dan siswa lebih termotivasi. Yang kelima, loyal. Media interaktif digunakan untuk melestarikan bahasa dan budaya Jawa. Yang keempat, adaptif. Yang kelima, adaptif. Materi disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga adalah mendorong siswa untuk berbagi perangkat elektronik atau peer sharing. Tahapannya, yang pertama membentuk kelompok belajar dengan mengkombinasikan siswa yang memiliki perangkat dan yang tidak. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang kerjasama dan sikap saling menghargai. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran berbasis kelompok. Yang keempat, mengawasi dan membimbing siswa dalam penggunaan perangkat elektronik. Untuk pemaknaannya, yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu membuka kesempatan belajar yang setara bagi semua siswa. Yang kedua, akuntabel, yaitu siswa bertanggung jawab menjaga perangkat yang dipinjamkan. Yang ketiga adalah harmonis, menumbuhkan rasa peduli, tolong-menolong, dan kebersamaan di dalam kelas. Yang keempat, adaptif, mengatasi keterbatasan fasilitas dengan solusi kreatif berbasis solidaritas. Yang kelima, kolaboratif, siswa bekerja sama saling mendukung agar semua bisa ikut belajar. Kemudian kegiatan yang terakhir, yang keempat, membuat modul ajar berbasis TIK. Untuk langkah tahapannya, yang pertama, mencari referensi modul ajar yang berbasis TIK. Yang kedua, menyusun modul ajar dengan integrasi TIK pada tahap pembelajarannya. Yang ketiga, menentukan aplikasi yang cocok dengan modul ajar. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran sesuai modul di dalam kelas. Dan yang terakhir, mengevaluasi proses pembelajaran. Untuk pemaknaannya, yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu
fokus pada peningkatan kualitas belajar siswa agar lebih menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, akuntabel, model yang disusun dengan perencanaan yang jelas dan dapat dievaluasi hasilnya. Yang ketiga, kompeten, guru menciptakan model pembelajaran yang inovatif dan efektif. Yang keempat, adaptif, menyesuaikan strategi belajar dengan pengembangan teknologi terbaru. Dan yang kelima, kolaboratif, modul ajar dapat digunakan bersama guru lain untuk mengembangkan pembelajaran. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Effendi, ini adik-adik kalau kita melihat ini sudah sesuai ya dari kegiatan, kemudian tahapan dan keterkaitan dengan berakhlak. Nah, nanti saat adik-adik menyusun rancangan aktualisasi matriks ya, matriks kegiatan pada rancangan aktualisasi, tinggal menambahkan ya setelah kolom tahapan ada satu kolom namanya output ya. Maka kalau di sini misalkan Mas Effendi itu tahapannya ada A, B, C, D, E, F ya, maka di kolom output nanti menyesuaikan dengan kolom tahapannya ya. Jadi di kolom outputnya juga harus A, B, C, D, E, F. Misalkan ini mengidentifikasi kebutuhan pelatihan IT bagi guru. Maka hasilnya apa, Mas? Outputnya apa? Setelah mengidentifikasi kira-kira outputnya apa? Ini, Bu. Kira-kira kurangnya guru di bagian mana? Misalnya dalam pembelajaran Nah, menggunakan oke, eh, berarti kamu punya apa? Data kan? ya Nah, kuesioner bisa, form bisa. hmm, tidak. Hmm? Artinya ketika kita mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, itu kan kita sudah melakukan kegiatan identifikasi. Hasil identifikasi itu apa? Kan berupa apa? Informasi, data kan? Ya, Itu. Kalau misalkan untuk mengidentifikasi itu Mas Effendi memakai toolsnya berupa kuesioner atau apa, ya berarti di output mengidentifikasi ini sudah hasil dari kuesioner tadi. Itu. Jadi hmm, artinya hasil dari kuesioner yang dikumpulkan itu berarti kan berupa data, atau Mas. iya. Tuh. Berkonsultasi dengan pihak terkait. Bukan dengan kurikulum ya, dengan apa ini? Oh, iya. Waka Iya, Bu. kurikulum gitu tah maksudnya. Atau apa? Ya, makanya. Masih kurang ya. Nah, berkonsultasi outputnya apa konsultasi? Mungkin kesepakatan, bisa pakai dokumentasi foto saat Mas Effendi konsultasi gitu ya. Iya, Ini nanti outputnya ditulis. Membuat jadwal pelatihan yang sudah di ACC. Membuat jadwal berarti outputnya apa? Ya jadwal. jadwal. Mengundang narasumber yang profesional. Mengundang narasumber ini berarti bisa apa? Surat undangan barangkali ya. Iya, Melaksanakan pelatihan dengan metode praktek langsung. Nah, terlaksananya pelatihan. Menerapkan media pembelajaran berbasis TIK di kelas. Hasilnya apa? Outputnya ya mungkin laporan berupa apa namanya? Video saat pembelajaran atau apa gitu ya. iya, Nah, itu di output ya adik-adik ya. Jadi saya berikan gambaran. Setelah kolom tahapan, ada satu kolom yaitu output. Setelah pemaknaan keterkaitan nilai berakhlak, nanti ada tambahan satu kolom lagi keterkaitan dengan visi misi. Nah, visi misi ini adik-adik silakan menyesuaikan dengan visi misi yang terdekat. Terdekat itu artinya apa? Kalau kita visi misi di Kementerian Agama sebetulnya sudah cukup. Namun biasanya adik-adik itu kayak yang di perguruan tinggi di UIN ya. Setiap fakultas atau jurusan kadang sudah punya ya visi misi sendiri. Maka adik-adik ambil yang terdekat supaya langsung bisa intervensi kita terkait dengan misi yang mana sih gitu. Yang di madrasah juga seperti itu, walaupun kita punya visi misi Kemenak, madrasah biasanya membreakdown ya, memiliki visi misinya sendiri. Jadi hmm, adik-adik ambil visi misi di madrasah. Kemudian di KUA, jika memang KUA ada, monggo silakan. Kalau tidak ikut yang dari Kemenak ya, dari Kemenak kabupaten kotanya. Gitu. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, sekarang saya mencoba akan memberikan feedback ya untuk apa penugasan yang sudah dibuat Mas Effendi.
Ini, halo adik-adik. Halo Bu. Halo Bu, Halo Bu. hadir Bu. Nah, Halo halo, Bu. hai. Halo, halo, hai. Hai, 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 halo. hai, Hai, hai. halo Halo. Bu. Halo. Hai. Kalau hai, hai, halo itu jawabnya halo, halo, hai gitu adik-adik ya. Oke, masih fokus semuanya ya. Eh, Masih. Masih, Oke Bu. Bu. saya minta tolong Oke. didengarkan penjelasan saya ini. Biasanya saya sudah ngomong 100 kali, tapi adik-adik itu tetap masih ada kekurangan, kesalahan ya. Maka tolong didengarkan dengan baik. Yang pertama, Mas Effendi mengangkat isu kurangnya minat belajar siswa dalam mata pelajaran Bahasa Jawa di MTS Negeri 1 Karanganyar. Nah, nanti di latar belakang, Mas Effendi harus menceritakan deskripsi isunya ya. Deskripsi isu adik-adik ceritakan itu tidak hanya untuk satu core isu terpilih, tapi dari 5 isu yang diidentifikasi itu harus dideskripsikan. Mas Effendi, kenapa kok bisa mengatakan bahwa minat belajar siswa itu kurang ya dalam mata pelajaran bahasa Jawa? Dapat data dari mana atau sudah melakukan observasi atau bagaimana? Itu ceritakan nanti di deskripsi. Paham Ya, sampai di sini? paham Bu. Paham Bu. Oke, baik. Kemudian ya adik-adik ya, eh, dari isu yang diangkat ini nanti adik-adik akan diminta untuk melakukan scanning ya. Kita meneropong menggunakan agenda 3, Smart ASN dan Manajemen ASN. Kira-kira isu kurangnya minat belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Jawa ini masuk Smart ASN atau Manajemen ASN. Nanti harus ada penjelasannya ya adik-adik ya. Kalau misalkan masuk ke Smart ASN, silakan dijelaskan. Oh, dalam pembelajaran bahasa Jawa, supaya minat belajar siswa itu meningkat, maka perlu adanya inovasi seperti media pembelajaran yang menarik ya. Metode pembelajaran yang membuat siswa tertarik, misalkan seperti itu. Jelaskan ya. Oke, kemudian adik-adik di kolom kegiatan. Nah, kegiatan saya lihat dari yang sudah ditentukan ya oleh Mas Effendi itu luar biasa Mas, kegiatanmu bagus, tahapanmu itu juga sudah runtut begitu ya. Namun adik-adik kira-kira coba ada sesuatu yang kurang atau tidak ketika kegiatan pertama Mas Effendi adalah membuat pelatihan IT bagi guru. Sekarang saya tanya dulu nih yang ke 20 peserta yang ada di room ini. Kira-kira yang kurang di bagian mananya? Saya sudah menjelaskan penjelasan di awal ya, bahwa kegiatan itu harus mengandung satu, dua, tiga. Apa coba? Masih ingat nggak? Evaluasi mungkin. Ya, evaluasi kan evaluasi itu kan terakhir toh. Harus ada apa dulu? Mas Akrim itu ujuk-ujuk evaluasi. Nah, sebelum evaluasi ada apa? Perencanaan. Oke, perencanaan. Kemudian ada apa lagi? Koordinasi mungkin Bu. Ya. Jadi ada 3 poin ya, adik-adik ya. Ada 3 poin dalam kegiatan adik-adik semua ya. Apapun itu core isu yang akan diangkat akan selalu ada 3 poin di dalam kegiatan adik-adik, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, kegiatan ini tidak harus berbunyi perencanaan ya gitu, pelaksanaan, evaluasi, tetapi kegiatan yang menggambarkan itu adalah melakukan perencanaan kegiatan. Baru nanti pelaksanaannya. Nah, saya berikan gambaran adik-adik ketika adik-adik membuat kegiatan perencanaan itu cukup dengan satu kegiatan yang akan di breakdown ke dalam tahapan-tahapan kegiatan. Ya. Kemudian pada kegiatan pelaksanaan ini adik-adik
bisa merupakan kegiatan-kegiatan inovasinya, ya. Inovasimu itu apa? Bisa dijelaskan di dalam pelaksanaan, bisa berupa 2 sampai 3 kegiatan, ya. Yang masing-masing nanti akan di breakdown ke dalam tahapan kegiatan. Nah, kegiatan yang terakhir itu evaluasi. Ya, ini juga bisa cukup dengan 1 kegiatan saja. Nah, kalau perencanaan 1 di pelaksanaan bisa 2 atau 3, evaluasi 1, berarti total kegiatan adik-adik sudah berapa? Sudah 4 5 sampai kan? 5. Ya. Ya, nah itu sudah memenuhi, artinya adik-adik sudah pada grade yang paling tinggi dalam penilaian kisi-kisi dari lembaga administrasi negara. Karena minimal kegiatan itu 4. Kalau adik-adik sudah lebih dari itu, adik-adik sudah bisa di level yang tertinggi dalam menentukan kegiatan-kegiatan sebagai pemecah core issue. Sampai di sini dulu bisa dipahami? Baik. Nah, sekarang kita melihat Mas Effendi menentukan kegiatan membuat pelatihan. Tentu kegiatan ini kan tidak tiba-tiba muncul ya adik-adik ya. Tentu sebelumnya kita itu melihat pada apa dalam menentukan kegiatan. Ayo, melihat pada apa dalam menentukan kegiatan? Isu, Is- pada isu, sumber daya. Oke, setelah isu apa? Setelah isu. Masih ingat yang saya katakan Mbak Anggita sakit pusing. Mas Effendi juga pusing. Sudah pernah saya ceritakan itu? Ya, Mbak Anggita. mungkin penyebabnya, Solusi, Yes, penyebab. Solusi, Bu. penyebab. Alasan. Solusi. Ya, penyebabnya. Apa ini? Maka Mas Effendi akan membuat kegiatan ini melihat di penyebabnya. Ya kan? Kenapa Mas Effendi kok tiba-tiba melakukan membuat pelatihan untuk IT buat guru? Emang gurunya kenapa kok tiba-tiba dikasih pelatihan IT? Tentu barangkali ada analisis sebelumnya bahwa dari sisi mennya, ya kan adik-adik, guru-guru itu masih belum memiliki skill atau keahlian dalam teknologi informasi. Sehingga ketika pembelajaran itu mereka monoton ya, barangkali teacher center, sehingga siswa itu merasa bosan atau sebagainya. Muncullah kegiatan ini, begitu. Halo Mas Effendi, kira-kira bagaimana? Nggih, Bu. Yang Hmm. di Fishbone niku nggih, Bu. Yes, betul gitu Hmm. ya. Jadi tidak tiba-tiba kita itu merencanakan kegiatan bla 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 1, 2, 3, tapi nggak tahu kita dari mana kegiatan itu muncul. Nah, maka orang akan melihat ketika Mas Effendi menentukan kegiatan 1, membuat pelatihan IT. Kok tiba-tiba muncul pelatihan IT? Wong kita bikin perencanaan aja belum, kok tiba-tiba langsung bikin pelatihan ya. Konsultasi dengan mentor aja belum kelihatan di sini. Nah, maka sebaiknya ya membuat pelatihan IT itu nanti sudah tidak masuk perencanaan, tapi sudah masuk di mana itu? Di pelaksanaan. Pelaksanaan. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik. Nah, Bisa, sehingga Bu. dari kegiatannya Mas Effendi ini masih kurang 1 tahapan lagi, yaitu kegiatan apa? Perencanaan. Perencanaan. Nah, Perencanaan. Nah, kegiatan perencanaan, Mas Effendi bisa menarik itu, mengidentifikasi kebutuhan, tidak langsung ke kebutuhan pelatihan ya. Jadi kegiatan yang pertama bisa disusun redaksinya seperti ini, membuat apa namanya minat belajar siswa dalam mapel bahasa Jawa. Nah, kira-kira kurangnya minat belajar ini dikarenakan apa, Mas Effendi? Eh, yang pertama, ya mungkin itu Bu, pembelajarannya yang monoton dan membosankan. Jadi Mhm. perlunya adanya inovasi dari Oke. segi penyampaian materi. Nah, barangkali di kegiatan perencanaan Mas Effendi kita secara umum saja ya melakukan perencanaan kegiatan peningkatan minat belajar siswa gitu ya dalam pelajaran bahasa Jawa. Tahapannya 1, konsultasi dengan mentor. Kedua, diskusi
rencana kegiatan peningkatan minat belajar siswa. Ketiga, mengidentifikasi barangkali ya, mengidentifikasi kebutuhan eh, apa namanya peningkatan minat belajar siswa. Nah, dari diskusi, dari identifikasi ini harapannya Mas Mas Effendi nanti akan menemukan beberapa kegiatan, termasuk salah satunya ini. Jadi, membuat pelatihan IT itu bisa di breakdown, sorry, bisa diturunkan menjadi kegiatan yang kedua, seperti itu ya. Iya. Oke, sekarang tak lihat kegiatanmu yang kedua, Mas. Apa? Kedua, menyusun materi atau sumber belajar bahasa Jawa seperti kuis dan game yang menarik. Menentukan topik, menyusun butir soal konten, memilih platform, menguji coba. Oke, mendorong siswa untuk berbagi perangkat elektronik, peer sharing. Oke, lagi apa lagi kegiatannya? Membuat modul ajar berbasis TIK. Apalagi? Sampun, Bu. 4. Nah, oke, 4 ini ya. Berarti dari kegiatan yang sudah disusun oleh Mas Effendi, yang kurang tadi di bagian apanya? Perencanaan. Dan rencana dan apa? Evaluasi. Dan Evaluasi. evaluasi. Oke. Jadi kegiatannya 1, 2, 3, 4 itu semuanya sudah berupa pelaksanaan. Sudah inovasinya Mas Effendi, paham? Nah, sekarang Iya. saya tanya, kegiatan intimu ada 4 ya, dari mulai pelatihan IT, kemudian membuat modul ajar, terus apalagi, bisakah Mas Effendi menyelesaikan itu dalam waktu 1 bulan? Tanyaannya gitu. Kalau seandainya berat, maka silakan di-manage ulang. Kira-kira kegiatan dari 4 kegiatan ini yang benar-benar nanti dalam waktu 1 bulan itu bisa secara signifikan meningkatkan minat siswa yang mana? Pilih ya. Karena apa? Nanti Mas Effendi saat seminar laporan akan diminta ini pertanggungjawabannya ya. Hasilmu mana? Menyusun rancangan kemarin, pelaksanaannya selama 1 bulan ini, apakah sudah tercapai atau belum? Maka adik-adik dengan 4 kegiatan dan 2 kegiatan akan bisa menjawab masalah yang sama. Kira-kira adik-adik milih yang 4 atau milih yang 2? Dua. Dua, Bu. Yang dua. Itu ya. Jadi kita harus realistis. Waktumu tidak banyak, hanya 1 bulan. Maka silakan di 1 bulan itu pilih kegiatan yang benar-benar bisa langsung menjawab dari core issue. Kalau kemarin adik-adik pusing, yang bisa pusingnya karena memang tanggal tua, maka yang bisa langsung menjawab masalah itu adalah dikasih merah-merah, dikasih selembar merah ya. Itu bisa menjawab. Nah, ini juga gitu, pilih ya, mana yang bisa secara signifikan dia akan menjawab dari core issue kita. Tentu dimulai dari penyebabnya, ya kan? Sampai di sini kira-kira bisa dipahami adik-adik? Bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bisa, Bu. Bu. Baik. Kemudian saya jelaskan ya, dalam kegiatan evaluasi ya, adik-adik tidak harus berbunyi melakukan evaluasi kegiatan peningkatan minat belajar siswa. Tetapi evaluasi yang dimaksud di sini adalah evaluasi dalam rangka adik-adik melihat ya, mengevaluasi inovasinya. Kalau tadi inovasinya yang dilakukan itu adalah misalkan membuat modul ajar, membuat pelatihan, maka evaluasi yang dilakukan itu ya evaluasi terhadap tadi itu, pelatihan dan juga modul ajar. Nah, biasanya itu nanti akan kelihatan eh, gimana cara mengukur minat, apakah sudah meningkat atau belum. Kira-kira Mas Effendi akan memakai toolsnya apa untuk mengukur minat siswa, apakah sudah meningkat atau belum. Instrumennya apa kira-kira? Mungkin kurang penelitian untuk kurang penilaian, Bu.
Oh, pakai penilaian. Boleh. Iya. Jadi adik-adik silakan. Adik-adik mau memakai instrumen berupa Google Form ya dengan berbagai instrumen pertanyaan yang bisa dijadikan sebagai indikator ya bahwa minat siswa tadi meningkat, monggo. Atau adik-adik ingin melakukan wawancara, monggo. Atau adik-adik dengan adanya apa namanya evaluasi tes seperti itu juga silakan ya. Pre-post, kalau misalkan pre-post tentu di awal adik-adik melakukan pre-nya dulu. Kemudian di akhir ada post. Ini biasanya kalau untuk bukan untuk melihat minat ya tentunya, tapi untuk melihat apa pemahaman siswa yang banyak yang jadi silakan memakai alat evaluasi yang sesuai, yang tepat ya untuk mengukur apakah inovasi yang sudah kita lakukan itu berhasil atau tidak. Jadi adik-adik di dalam evaluasi ini silakan adik-adik intinya before and after-nya. Ketika sudah belum ada inovasi yang adik-adik lakukan itu kondisi seperti ini ya, kurang maksimal, masih kurang, belum belum optimal seperti itu. Tapi setelah 1 bulan adik-adik membuat inovasi, maka hasilnya kelihatan apa gitu ya dari inovasi yang sudah adik-adik tentukan tersebut. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Bisa Ibu. Baik. Nah, di dalam membuat evaluasi, jangan kemudian misalkan kita apa namanya membuat Google Form, menyebarkan Google Form kepada pengguna layanan kita misalkan ya. Kemudian sampai di situ saja sudah selesai. Tetapi adik-adik silakan lanjutkan itu dengan apa namanya analisis hasil dari penyebaran Google Form tadi. Ya, kenapa harus ada analisis supaya adik-adik mengetahui ya rencana tindak lanjut setelah adik-adik melihat hasil dari Google Form yang disebar. Oh, ternyata dengan adanya pembuatan modul ajar dan sebagainya itu belum menjawab untuk meningkatkan minat belajar siswa, misalkan. Nah, maka nanti Mas Effendi akan membuat sebuah rencana lagi ya, rencana tindak lanjut. Kira-kira berikutnya apa ya yang akan dilakukan gitu. Bisa dipahami adik-adik? Jadi dari hasil apapun itu wawancara kah atau kuesioner kah, pertanyaan melalui Google Form, itu harus ada tahapan lagi analisis hasil ya dari eh, apa instrumen evaluasi untuk bisa memberikan rekomendasi. Oke, karena ini memang belum belum ada, belum kelihatan. Ini sebetulnya Mas Effendi sudah ada ya mengevaluasi proses pembelajaran, tapi ini dimasukkan dalam ini ya, dalam membuat kegiatan membuat modul ajar. Nah, ini nanti bisa dipisah dalam satu kegiatan sendiri, kemudian di breakdown ke dalam beberapa tahapan ya, termasuk tadi evaluasinya memakai tools apa. Oke, adik-adik sampai di sini bisa dibungkus. Silakan jika ada yang belum dipahami, kita diskusikan dulu sebelum kita coba akan lihat satu lagi. Ada yang masih belum dimengerti, kira-kira yang bagian mana? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Iya, tadi kalau melihat dari punya Mas Effendi itu kan ditambahkan bagian perencanaan. Di bagian perencanaan itu tadi kalau nggak salah Bu Nikmah menyampaikan misalkan konsultasi dengan mentor, diskusi rencana kegiatan, mengidentifikasi dan sebagainya. Nah, eh, nanti outputnya itu kira-kira bagaimana Bu? Gitu, karena kan masih perencanaan. Apakah eh, hasil konsultasinya itu maksudnya nanti dalam bentuk apa gitu? Oke, baik. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Mbak Vina untuk adik-adik semuanya. Jadi, ketika kegiatan perencanaan itu baru merencanakan kegiatan peningkatan minat belajar siswa, kemudian di tahapannya pertama konsultasi dengan mentor. Konsultasi dengan mentor itu bisa nanti hasilnya itu berupa dokumen foto saat adik-adik konsultasi dengan mentor, kemudian bisa juga kesepakatan ya
Kesepakatan itu artinya mungkin beberapa catatan gitu ya, notulen gitu ya adik-adik ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan ya, peningkatan minat belajar siswa. Ya, mengidentifikasi ini tentu ada beberapa mm, list kegiatan ya, beberapa list kegiatan sampai nanti akhirnya menentukan kegiatan, perencanaan kegiatan, peningkatan minat belajar siswa. Itu berarti kegiatan-kegiatan yang sudah terpilih. Ya, oke. Halo adik-adik, sudah terdengar? Sudah, Bu. Sudah, Tadi Bu. terhenti. Baik, saya ulang lagi ya dari pertanyaan Mbak Afina tadi. Barangkali saya terhenti di bagian mana nggak ngerti ya, tiba-tiba saya terlempar. Jadi di kegiatan perencanaan, misalkan yang pertama tahapannya adalah konsultasi dengan mentor. Outputnya apa? Bisa dokumentasi foto saat adik-adik konsultasi dengan mentornya. Bisa juga kesepakatan ya, beberapa kesepakatan berupa notulen. Bisa dipahami? Kemudian, ya, oke. Kemudian yang kedua, identifikasi kebutuhan peningkatan minat belajar siswa. Yang namanya identifikasi kan kita baru mengidentifikasi ya adik-adik ya kira-kira apa saja sih yang menjadi kebutuhan untuk peningkatan minat belajar siswa. Yang pertama, mungkin adik-adik bisa dengan memberikan reward ya bagi peserta yang prestasi barangkali sehingga peserta akan termotivasi ya, ada support gitu ya, ada keinginan, wah nanti dapat hadiah barangkali. Yang kedua, mungkin dengan apa namanya pelatihan untuk guru. Kemudian apalagi? Nah, ini kan baru identifikasi. Yang namanya identifikasi kan belum tentu adik-adik akan mengeksekusi semuanya kan. Mungkin nanti akan dipilih dan dipilah kembali ya. Baru setelah itu yang ketiga, tahapan kegiatan yang ketiga, membuat perencanaan kegiatan peningkatan minat siswa. Apa saja? Nah, ini membuat perencanaan kegiatan tentu kan sudah dikonsultasikan dan didiskusikan dengan mentor sehingga nanti muncul kegiatan satu, 2, 3 atau cuma kegiatan satu, 2 yaitu menentukan kegiatan peningkatan minat belajar siswa berupa apa pelatihan untuk guru gitu ataupun mungkin bisa berupa modul ajar pembuatan modul ajar dan apa misalkan itu ya itu di perencanaannya. Baru nanti setelah itu masuk ke kegiatan kedua, itu kegiatan inti. Silakan kalau tadi kegiatan yang ditentukan itu membuat pelatihan sama membuat modul ajar, berarti kegiatan yang kedua dan ketiga itu berarti melaksanakan atau membuat ya apa namanya mengadakan pelatihan bagi guru, pelatihan IT bagi guru bahasa Jawa misalkan gitu. Tahapannya apa saja? Tahapannya kalau mau membuat pelatihan tuh adik-adik ngapain saja? Ya tentu mempersiapkan segala sesuatunya ya. Tapi kalau membuat pelatihan tuh narasumbernya siapa, kapan waktu menentukan waktu dan tempat pelatihan, menentukan metode pelatihannya. Metode pelatihan itu artinya apakah pelatihan yang akan dilakukan itu secara daring atau secara klasikal, berapa lama ya, how long, kemudian biayanya dari mana, itu harus dipikirkan ya adik-adik. Nah, itu semua masuk dalam tahapan kegiatan ya. Jadi menentukan
waktu dan tempat pelatihan, menentukan materi pelatihan, menentukan narasumber pelatihan. Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Sakit, Bu. Bisa, Bu. Baik, seperti itu ya. Nanti kegiatan terakhirnya adalah evaluasi. Ini sebetulnya Mas Effendi sudah bagus sih, hanya tak lihat kegiatanmu berat ya, 4. Silakan nanti di manage ulang. Kemudian di tahapanmu itu juga silakan nanti apa namanya, adik-adik membayangkan saja ya, kalau menulis di tahapan kegiatan, adik-adik itu bayangin apa sih yang saya lakukan ya. Kayak misalkan adik-adik membuat atau apa namanya, menggunakan media sosial Instagram untuk publikasi konten apa misalkan. Kira-kira tahapan apa? Tahapannya apa adik-adik kalau kita ingin publikasi itu? Yang pertama tentu menentukan materinya atau konten. Atau kemudian setelah menentukan materi membuat draft ya. Membuat draftnya yang akan diunggah, membuat kontennya ya, konsultasi dengan mentor terkait dengan konten yang akan dipublikasikan. Setelah itu melakukan unggah konten melalui medsos apa. Itu tuh tahapan. Nah, ini saya bolak-balik ngomong 100 kali ya ke peserta-peserta itu. Namanya tahapan itu tidak hanya satu. Namanya aja tahap ya. Tahap, bertahap, step by step ya. Seperti anak tangga ya. Mulai dari bawah, naik, naik, naik sampai ke membaca atau mewakili bahwa kegiatan itu tuh sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan itu. Tetapi ketika ujian, ketika seminar, nah, kalau bimbingan saya biasanya nanti akan selalu saya lihat tahapannya ada berapa. Jadi adik-adik dalam membuat kegiatan, kemudian di tahapan, kalau tahapan cuma satu itu bukan tahapan ya. Jadi itu sudah sama dengan kegiatannya. Jadi namanya tahapan itu tentu harus lebih dari satu. Bisa dipahami adik-adik? Iya, Bu. Oke. Kemudian setiap satu tahapan ada satu output. Jadi adik-adik nanti boleh menggunakan garis bantu ya. Satu tahapan di sebelah kanannya satu output. Diberikan garis bantu supaya rapi. Jadi kalau penguji melihat ya rancangan kita sudah rapi, itu sudah nggak diobrak-abrik gitu ya paling tidak. Oh ya sudah sesuai. Terus di Mas Effendi ini kelebihannya lagi nilai berakhlakmu udah bagus Mas. Jadi sudah menggambarkan bagaimana keterkaitan berakhlak dengan masing-masing kegiatan. Ini juga gitu adik-adik ya. Jangan sampai keterkaitan berakhlak dengan kegiatan adik-adik hanya satu ya. Kita punya 7 loh. Paling tidak ketika adik-adik melakukan perencanaan kegiatan itu aja sudah bisa apa namanya di dalamnya itu termasuk berorientasi pelayanan, termasuk akuntabel. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab ya untuk membuat sebuah inovasi gitu ya. Harmonis juga ada gitu ya. Kemudian apa? Akuntabel, kompeten gitu. Jadi silahkan nanti bisa di breakdown ya di dalam beberapa core values berakhlak. Bu, saya masih kebingungan Bu di dalam menentukan bagaimana keterkaitan core values berakhlak dengan kegiatan. Jika adik-adik masih mengalami kebingungan, adik-adik silakan membuka PPT ya. Di sana sudah ada panduan perilaku dari masing-masing nilai. Nah, silakan adik-adik melihat kode etik dan panduan perilaku dari eh, materi atau bahan paparan yang sudah ada di BLC ya. Sudah ada di BLC. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Coba satu lagi adik-adik. Ini bisa di stop share, Mas Effendi. Ibu matur nuwun Mas atas masukannya gitu. Baik, oke. Semangat ya adik-adik ya. Memang kita berproses ya. Kita berproses, tidak kemudian kita sekali membuat sudah benar ya.
Tapi nanti adik-adik insya Allah akan didampingi oleh coachnya ya. Oke, sekarang tidak usah diundi. Siapa yang mau dilihat? Kita berikan feedback untuk tugas adik-adik. Monggo. Biasanya kalau ingin mendapatkan masukan, kita share ya adik-adik ya. Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Rinda. Iya. Izin share screen ya, Bu. Yap. Sudah terlihat? Sudah. Oke, agak di zoom dikit, Mbak. Sudah, Ibu? Ya. Sedang presentasi, Bapak. Yes. Oke, Mbak, langsung saja. Eh, Saya. Oke, isunya adalah Mbak Arinda sebagai penyuluh ya, minimnya penggunaan fitur-fitur aplikasi medsos. Sebentar, ini fitur apa yang dimaksud itu? Aplikasi medsosnya apa saja? Biasanya kan menggunakan aplikasi TikTok dan Instagram. Nah, sebenarnya kan di dua aplikasi tersebut tuh fitur-fitur yang tersedia sangat banyak. Tapi yang biasa dipakai itu masih sedikit, Bu. Jadi belum begitu optimal gitu. Oke, tentu Mbak Arinda akan mengoptimalkan ya fitur-fitur. Nah, sebaiknya fokus fitur-fitur aplikasi apa? IG atau ini ya, di IG atau di TikToknya. Kalau memang yang dituju stressingnya nanti ke fitur ya, berarti otomatis kan kita langsung apa namanya lebih dalam kita akan memaksimalkan fitur-fiturnya. Tentunya gitu toh Mbak, Iya, supaya Bu. tidak melebar gitu ya. Sehingga di sini nanti Mbak Arinda sudah akan ini oke lah isunya seperti ini. Berarti nanti di kegiatan harus sudah terbaca bahwa fitur-fitur aplikasi medsos itu aplikasi medsos yang mana. Medsos kan banyak, bisa fokus gitu ya. Iya, Bu. Oke, melakukan perencanaan kegiatan optimalisasi penggunaan fitur-fitur aplikasi medsos. Boleh konsultasi dengan mentor, menentukan kegiatan untuk optimalisasi penggunaan fitur aplikasi medsos sebagai media penyuluhan digital. Nah, di sini harus sudah mulai tergambar ini. Di sini harus sudah mulai tergambar ya, optimalisasi penggunaan fitur-fitur aplikasi media sosial apa, gitu ya media sosialnya. Oke, kegiatan yang kedua. Berakhlaknya sudah oke, Mbak. Kegiatan yang keduanya Mbak Arinda apa? Mengadakan pelatihan. Nah, pelatihan ini menentukan materi, menentukan media, menentukan waktu dan tempat, evaluasi kegiatan. Ini udah sesuai banget ya, Mbak, di tahapanmu. Hanya di sini itu mengadakan pelatihan tuh pelatihan apa, gitu kan? Itu kan nggak jelas. Kemudian pelatihannya itu juga dilakukan waktu dan tempat sudah oke. Media pelatihannya menentukan media pelatihan. Hmm, ya, sebaiknya di sini sudah apa namanya menentukan media pelatihan berupa apa. Karena ini udah tahapan ya. Jadi kita itu udah realnya kita ya. Gitu. Apakah media pelatihannya dengan memakai video kah atau apa seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya apa Mbak kegiatannya? Yang berikutnya ada membuat modul pelatihan. Membuat modul pelatihan.
Terus berikutnya lagi apa coba? Berikutnya membuat agenda pembuatan konten bersama. Membuat agenda pembuatan konten bersama. Terus berikutnya, udah. Sudah banyak 4. Oke. Jadi kalau kalau melihat dari kegiatannya Mbak Arinda, saya tanya kembali ya. Kira-kira apakah kegiatanmu membuat pelatihan, membuat modul ajar, membuat agenda pembuatan konten? Itu menjawab dari isumu tadi, Mbak, untuk mengoptimalkan fitur-fitur. Saya rasa bisa, Bu. Karena nanti dengan pelatihan dan modul itu nanti kan juga memperkaya pengetahuan. Jadi nantinya sekalian kita praktik juga, kita beritahu bagaimana cara memakai fitur ini, bagaimana cara memakai fitur yang lain gitu. Jadi nanti bisa diaplikasikan juga. Itu Bu. Oke, objekmu siapa, Mbak? Penyuluh agama di KUA Sabtosari. Oke, penyuluh agamanya ya. Nah, kalau seperti itu, monggo silahkan ya. Kalau memang itu nanti bisa dilakukan ya, Mbak ya. Bisa dilakukan. Hanya Mbak Arinda mungkin lebih fokus kalau ini membuat agenda pembuatan konten. Berarti kan ini langsung prakteknya ya. Iya Bu. Nah, setelah itu malah sebaiknya kalau tadi membuat pelatihan, modul ajar, modul itu mungkin sebaiknya nggak perlu kali ya. Modul itu sudah include di dalam pelatihan ya. Jadi pelatihan nanti akan dapat bahan modul gitu ya. Baik. Tapi justru Mbak Arinda itu karena ingin meningkatkan optimalisasi fitur-fitur, maka lebih stressingnya pada ini pembuatan konten ini praktek ya, bukan membuat agenda ini ya. Praktek apa namanya pemanfaatan fitur-fitur ya gitu. Setelah itu kegiatan lagi berupa bagaimana untuk mengunggah tadi ya, mengunggah beberapa konten yang sudah dipraktekkan ya. Eh, Apa namanya fitur-fitur yang sudah digunakan tadi, tentu kan ada konten yang dibuat ya Mbak ya. Nah, itu bagaimana mengunggahnya ke media sosial sehingga menjadi sarana dalam penyuluhan, publikasi penyuluhan. Yang terakhir, nanti jangan lupa kegiatan evaluasinya. Nah, evaluasi di tiap tahapan gini tidak usah, nggak apa-apa, tapi evaluasinya nanti dijadikan menjadi satu kegiatan. Jadi kegiatan kita itu kelihatan adik-adik ya, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Jadi perencanaannya sudah kelihatan, pelaksanaannya juga sudah kelihatan dengan pelatihan dan juga membuat konten. Yang terakhir adalah evaluasinya. Itu ya Mbak Adinda ya. Ibu, Oke. terima kasih Bu. Ini sebetulnya saya sampaikan juga untuk teman-teman yang lainnya ya. Jadi adik-adik yang lain sudah mulai ya berpikirnya seperti itu ya, terpolanya ya. Jadi dalam membuat kegiatan memuat 3 itu. Bentuknya seperti apa? Monggo silakan ya adik-adik ya. Silakan. Baik, sampai di sini kira-kira sudah bisa lebih dipahami bagaimana nanti kita menyusun rancangan aktualisasinya. Ampun. Sampun, Bu. Sampun Bu. Ampun, Bu. Ketika yang coaching dengan saya sudah tidak saya temui lagi ya di tahapan kegiatan hanya satu butir saja, atau nanti di keterkaitan berakhlak itu hanya cukup satu apa dua saja, itu ya. Nggih, Bu. Nanti setelah ini adik-adik gini, mudah-mudahan coachnya bukan Bu Nikmah ya. Gitu ya adik-adik ya. Itu adalah dalam rangka ya kita pembimbingan ya supaya nanti pada saat ujian adik-adik sudah tidak banyak revisi ya tentunya. Oke, baik. Mungkin itu ya beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita di pagi hari ini. Ini karena saya harus ada 1, 2, 3 kelas. Jadi waktu kita tidak full ya untuk 3 JP, tapi mudah-mudahan insya Allah sudah tercover ya untuk adik-adik semuanya penguatan di agenda 2 ini ya. Dan barangkali yang nanti coachnya saya masih ketemu lagi untuk penguatan agenda 1, 2, 3 ya. Setelah pembelajaran di agenda 3. Baik adik-adik yang saya sayangi, tetap semangat ya. Niatkan semuanya itu karena ibadah ya. Eh, Apa namanya?
mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimudahkan ya seluruh urusan adik-adik sampai tahap akhir dalam pelatihan Laksar CPNS ini. Baik, saya akhiri. Mohon maaf atas hal-hal yang mungkin kurang berkenan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi buat semuanya semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi luar Luar biasa. biasa. Oke, saya kembalikan ke Mbak Erma. Silakan, Oke, Mbak. terima kasih Bu Nima atas materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini untuk sesi pertama, kelompok 1 dan kelompok 2. Bapak Ibu yang tadi merecord untuk sesi pertama, boleh stop recording, boleh stop record nanti untuk sesi berikutnya, petugas recordnya dari